So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Maret tahun 2025 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak bulan Maret ini. Nah, nanti link pembelian kalian bisa cek aja keranjang yang ada di sini atau deskripsi yang ada di bawah. Oke, langsung aja buat memulai bulan Maret ini, kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta. Dan kali ini rekomendasiku cuma satu aja, yaitu adalah itel A50. Buat harga termurah yang aku temuin buat HP ini itu ada di Rp855.000. Buat chipsetnya ini pakai Unisoc T603, storage-nya ada di 3/64 GB, baterainya 5000 mAh yang udah pakai colokan USB Type-C, dan ini cocok lah buat kalian yang punya budget terbatas. Oke, lanjut buat harga 1 jutaan kecil atau di bawah 1,5 juta, rekomendasiku kali ini ada 5 ya. Pertama ada Infinix Smart 9, harga HP ini ada di 1 juta pas. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G81, storage-nya ada di 3/64 GB, layarnya udah 120 Hz, baterainya 5000 mAh, punya fitur anti cipratan air dan speakernya ini udah stereo. Yang kedua ada Technospark Go 1, harganya ini ada di Rp1.089.000. Buat chipset dia pakai Unisoc T615, storage-nya buat harga termurahnya ini ada di 4/64 GB, layarnya udah 120 Hz, baterainya 5000 mAh, ngecas 15 watt, udah stereo speaker dan udah punya IP rating IP54. Yang ketiga ini ada Samsung Galaxy A06. Harganya ini pas aku cek ada di Rp1.249.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G85, terus layarnya cakep dan update-nya ini juga bisa sampai 2 tahun. Di harga segini ngasih jaminan update 2 tahun itu udah keren banget ya. Terus yang keempat ini ada itel P55 5G. Harga termurah yang aku cek buat HP ini ada di Rp1.275.000. Desainnya cakep, chipsetnya lumayan kencang pakai Dimensity 6080, storage lagi di 6/128 GB, layarnya 90 Hz dan baterainya ini gede di 5000 mAh. Terus yang kelima ini ada itel P65. Buat harga termurahnya ini ada di Rp1.395.000. Dia ngebawa gimmick yang menarik, yaitu adalah charging case. Desainnya ini cakep, terus performanya juga lumayan kencang pakai Unisoc T615 dan storage-nya ini ada di 8/128 GB. Dari kelimanya, aku tuh paling suka sama itel P55 5G ya. Chipsetnya ini udah 5G, terus kenceng, dan dia punya storage yang lumayan lega. Oke, next buat kelas harga 1 jutaan besar atau dari 1,5 sampai di bawah 2 juta, rekomendasinya ini ada 3. Pertama ada Infinix Hot 50. Harga termurahnya pas aku cek ini ada di Rp1.599.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100, storage-nya lega di 8/128 GB, layarnya udah 120 Hz, terus baterainya 5000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 18 watt. Yang kedua ada itel RS4. Harganya ini ada di Rp1.651.000. Chipsetnya pakai Helio G99 Ultimate, storage-nya super lega di 8/128 GB, layarnya 120 Hz, udah support gyro hardware, udah cukup enak lah buat diajak main game. Yang ketiga ada Infinix Hot 40 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp1.899.000. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega di 8/256 GB, baterainya lega, ngecas kencang, terus layarnya juga udah 120 Hz. Kalau dari ketiganya, aku tuh paling suka sama Infinix Hot 40 Pro ya. Performanya kencang, storage-nya lega, dan desainnya ini juga lumayan cakep. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil atau dari rentang harga 2 juta sampai 2,5 juta, rekomendasiku ini cukup banyak. Kalau mau desain yang cakep dan layar yang lengkung, ini bisa pilih itel S25 Ultra. Buat harganya ada di Rp2.059.000. Chipsetnya pakai Unisoc T620, storage lega di 8/128 GB, layarnya curve AMOLED 120 Hz dan punya baterai 5000 mAh. Kalau mau all-rounder di harga 2 jutaan kecil yang ngasih storage gede, bisa pilih Infinix Hot 50 Pro. Buat harganya ini ada di Rp2.048.000. Chipsetnya pakai Helio G100, storage-nya lega di 8/256 GB, layarnya AMOLED 120 Hz, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33 watt. Kalau mau kamera cakep, aku saranin pilih Samsung Galaxy A15 4G. Harganya ini ada di Rp2.100.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega, layar cakep, dan yang paling mencolok di harganya ini adalah kameranya yang bagus buat harga 2 jutaan. Kalau butuh HP 5G, bisa pilih Infinix Hot 50 5G. Buat harganya ini ada di Rp2.259.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 6300, storage-nya lega di 8/256 GB, terus layarnya udah 120 Hz, baterai 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 18 watt. Kalau butuh baterai yang badak, bisa pilih Tecnopova 6. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.279.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage-nya lega, terus layarnya udah pakai panel AMOLED dan baterainya ini punya kapasitas 6000 mAh yang super lega.
Butuh yang punya fitur flagship, bisa pilih Infinix Note 40. Harga termurahnya ini ada di Rp2.290.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, baterai gede, ngecas kenceng, dan udah support wireless charging, dan ini adalah fitur HP flagship yang dibawa ya sama HP 2 jutaan. Mantap! Terus ada juga nih Infinix Hot 50 Pro Plus. Buat harganya sendiri ada di Rp2.388.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100, layarnya lengkung AMOLED 120Hz, storage-nya lega di 8/256GB, baterainya 5000 mAh, dan speed ngecasnya ada di 33 Watt. Ada juga Moto G45, ini brand legend yang baru balik ke Indonesia ya. Buat harganya ini ada di Rp2.389.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 6S Gen 3. Layarnya biasa aja sih pakai IPS yang resolusinya HD+, tapi ini HP tuh menang di kamera yang hasilnya lumayan cakep. Ada juga Poco M6 Pro, harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.424.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G99 Ultra, storage lega di 8/256GB, baterainya gede 5000 mAh, ngecas kenceng 67W, dan kameranya 64MP OIS yang mantep banget buat hasil jepretannya. Dan yang terakhir ini ada Samsung Galaxy M15. Buat harga termurahnya ini ada di Rp2.450.000. Chipsetnya sendiri pakai Dimensity 6100 Plus, storage-nya 6/128GB, baterainya jumbo di 6000 mAh, dan kameranya ini punya kualitas yang cakep lah ya buat di kelasnya. Lanjut buat harga 2 jutaan gede atau dari rentang harga 2,5 sampai 3 juta, ini rekomendasinya ada dua aja. Pertama itu ada Redmi Note 13 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.590.000. Chipsetnya sendiri pakai Dimensity 6080, storage lega, layarnya udah pakai AMOLED, dan kameranya ini udah cakep. Terus ada juga nih iQOO Z9X. Harga HP ini ada di Rp2.698.000. Chipsetnya sendiri pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang lumayan kencang, pilihan storage yang gede, baterainya badak 6000 mAh, dan speed ngecasnya juga kencang di 44 Watt. Kalau dari keduanya sih aku lebih pilih iQOO Z9X ya. Oke, lanjut buat harga 3 jutaan, rekomendasinya ini ada 5. Pertama ini ada Infinix Note 40 Pro 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp3.049.000. Chipset ini pakai MediaTek Dimensity 7020, storage lega di 8/256GB, terus layarnya curve AMOLED 120Hz, support wireless charging, dan kameranya 108MP OIS. Yang kedua ada Redmi Note 14 5G. Harganya ini ada di Rp3.149.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 7025, storage-nya ada di 8/256GB, layarnya AMOLED 120Hz, kamera 108MP OIS, dan baterainya 5110 mAh yang speed ngecasnya ada di 45 Watt. Yang ketiga ini ada Poco X6. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp3.499.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 7S Gen 2, storage-nya lega banget di 12/256GB, baterai gede, ngecas kenceng, kameranya 64MP OIS, dan punya layar AMOLED 120Hz. Yang keempat ini ada HP kenceng dari Infinix, yaitu Infinix GT20 Pro. Harganya ini ada di Rp3.769.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8200 Ultimate, storage-nya 8/256GB, baterai 5000 mAh, dan speed ngecasnya ini ada di 45 Watt. Dan yang kelima ada iQOO Z9. Harganya ini ada di Rp3.699.000. Buat chipset sendiri ini pakai Snapdragon 7 Gen 3, storage-nya pilihannya lega, baterai 6000 mAh, dan punya speed ngecas yang ada di 80 Watt. Dari kelimanya aku tuh paling suka sama iQOO Z9 ya. Dia HP yang all-rounder, cuma kalau kalian perlu HP yang kencang banget, kalian bisa pilih Infinix GT20 Pro karena dia punya chipset yang super kencang di harga 3 jutaan. Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku ini ada 4. Yang pertama ada Redmi Note 14 Pro 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp4.299.000. Chipsetnya ini pakai Dimensity 7300 Ultra, storage-nya lega di 8/256GB, baterai 5110 mAh, terus buat layar AMOLED 120Hz, dan punya kamera beresolusi 200MP yang udah ada OIS-nya. Yang kedua ini ada Samsung Galaxy A35. Buat harganya ada di Rp4.519.000. Chipsetnya pakai Exynos 1380, storage-nya 8/256GB, layarnya cakep AMOLED 120Hz, kameranya juga cakep, dan punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Yang ketiga ini ada Poco X7 Pro. Buat harganya ini ada di Rp4.649.000. Buat chipset pakai Dimensity 8400 Ultra, storage-nya ada di 12/512GB, layar AMOLED 120Hz, baterai 6000 mAh, dan udah cukup monster lah buat HP harga 4 jutaan. Terus yang keempat ini ada Poco F6. Buat harganya sendiri ada di Rp4.799.000. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon
Snapdragon 8S Gen 3, storage-nya lega, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 90 watt, terus layarnya ini AMOLED 1.5K 120Hz, dan buat kamera ini 50 megapiksel OIS, dan buat fitur-fiturnya juga lengkap banget. Nah, dari keempatnya aku tuh paling suka jelas sama Poco F6 ya. HP ini tuh dijuluki sebagai flagship killer bukan tanpa alasan. Fitur-fitur yang dia bawa ini udah sekelas flagship dengan harga yang masih di bawah 5 juta. X7 Pro juga monster ya dengan harga yang lebih terjangkau. Unggul juga di bagian baterai ketimbang Poco F6. Oke, lanjut buat harga 5 jutaan, rekomendasinya ini cuma satu aja, dan ini HP yang di kelasnya udah terbaik lah kalau bisa dibilang. Yap, Samsung Galaxy A55. Harga HP ini ada di Rp5.389.000. Chipsetnya pakai Exynos 1480 yang udah lumayan kencang. Storage-nya lega di 8/256GB, layar Super AMOLED 120Hz, kamera setupnya ini ada 3 yang jepretannya nggak usah diraguin lagi ya. Buat di kelas mid-range ini udah juaranya lah. Dan smartphone ini tentunya punya update yang super panjang buat di kelasnya, yaitu 4 tahun. Oke, next buat harga 6 jutaan, rekomendasiku kali ini ada dua. Pertama ada Vivo V40. Buat harganya sendiri ada di Rp6.199.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 7 Gen 3. Storage-nya lega di 8/256GB. Terus baterainya gede 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 80 watt. Buat kamera ini juga cakep ya, 50 megapiksel kamera utama dan 50 megapiksel kamera ultrawide. Terus yang kedua ini ada Xiaomi 14T yang harganya ini ada di Rp6.499.000. Chipsetnya kenceng pakai Dimensity 8300 Ultra, storage lega, layar cakep AMOLED 144Hz, terus kameranya ini setupnya ada 3 ya, yang cakep-cakep semua buat hasilnya, baterainya 5000 mAh dan ngecasnya ini ada di 67 watt. Kalau dari keduanya, aku tuh lebih suka sama Xiaomi 14T ya. Dia tuh punya performa yang lebih ganas dan nggak perlu ditanya lagi lah kenapa HP ini jadi pilihan. Buat harga 7 jutaan ini lagi nggak ada ya, jadi kita lompat aja ke harga 8 jutaan yang rekomendasinya ini ada 3. Pertama ada Zenfone 11 Ultra, buat harganya sendiri ada di 8,1 juta. Buat chipset udah super kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3. Buat storage ini juga lega di 12/256GB, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 65 watt. Yang kedua ada Xiaomi 14T Pro, buat harganya ada di Rp8.499.000. Buat chipset ini pakai Dimensity 9300+. Ini chipset flagship dari MediaTek yang kencang parah. Storage-nya juga lega ya, ada di 12/256GB. Terus buat layar AMOLED 144Hz, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Dan yang ketiga ini ada Samsung Galaxy S24 FE. Buat harganya ini ada di Rp8.399.000. Chipsetnya pakai Exynos 2400E. Storage-nya ada di 8/128GB. Layarnya Dynamic AMOLED 2X yang refresh rate-nya ini ada di 120Hz. Ini versi terjangkau dari flagship Samsung ya. Buat yang budgetnya kurang dari 10 juta dan butuh HP yang mumpuni buat segala hal, bisa ambil smartphone yang satu ini. Dari ketiganya sih aku pribadi lebih suka sama Xiaomi 14T Pro ya. Desainnya cakep, layar wah, performanya super kencang, dan kameranya ini juga masih bisa diadu lah sama flagship beneran. Kalau di harga 9 juta ini lagi nggak ada, jadi kita lompat aja ke harga 10 jutaan ini, di mana ada iQOO 13 yang harganya ada di Rp10.225.000. Chipset ini pakai Snapdragon 8 Elite, storage-nya gede di 12/256GB, baterainya super badak di 6120 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Kalau buat layar ini LTPO AMOLED 144Hz dan kameranya ini trio 50 megapiksel. Di harga 11 jutaan ada Xiaomi 14 yang harganya ada di 11,1 juta. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3, tapi bodinya mungil ya. Ini HP flagship compact yang bisa jadi pilihan mengingat harganya yang cukup affordable dan apa yang dia bawa ini juga menarik. Di harga 12 jutaan ini ada Vivo X200 yang harganya ini ada di 12,2 juta. Chipsetnya pakai Dimensity 9400, storage-nya lega, desainnya curve depan belakang, layar cakep, dan kameranya juga cakep nih buat harga 12 jutaan. Lanjut buat harga 13 jutaan ini ada Oppo Find X8. Harganya ini ada di 13,4 juta ya. Ini HP yang bagus, chipsetnya pakai Dimensity 9400, desainnya cakep, bodinya flat, layarnya ini 1,5K AMOLED 120Hz yang dilihatnya itu enak. Terus selain itu kameranya juga cakep dan ada fitur IP rating IP68, IP69. Di harga 14 juta ke atas ini ada S25 series ya, mulai dari S25 reguler yang harganya 14 jutaan, S25 Plus 17 jutaan, sama S25 Ultra yang harganya ada di 22 jutaan. Oh ya, ada juga Vivo X200 Pro yang harganya ini 17 jutaan. Ini pilihan smartphone yang wah dari brand Cina. Kamera HP ini mantap sih, spek di atas kertas dan hasilnya ini nggak perlu diraguin lagi buat kualitasnya. Kalau bosan sama Samsung yang gitu-gitu aja, bisa pilih smartphone yang satu ini yang lebih terjangkau.